Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para petani ubi kayu di seluruh Indonesia ataupun dimanapun Anda berada. Kami dari instalasi penelitian dan pengkajian teknologi pertanian berada di bawah naungan Badan Litbang Kementerian Pertanian yang berada di Desa Kemiri, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Di sini kami akan memperkenalkan tentang teknologi mempersiapkan bahan tanam ubi kayu pada kondisi bahan tanam yang terbatas. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh penelitinya langsung, yaitu Dr. Kartika. Kepada Ibu Dr. Kartika, dipersilakan. Halo Sobat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika, peneliti ubi kayu dari Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Ubi yang ada di Malang. Hari ini saya berada di IP 2TP Jambi Gede, salah satu kebun percobaan di lingkup Balitkabi Malang. Seperti yang tadi dikemukakan oleh Bapak Sutrisno selaku Kepala Kebun Percobaan Jambi Gede, bahwa saat ini sedang dilakukan penelitian untuk bagaimana caranya memproduksi bibit ubi kayu secara cepat dengan menggunakan bahan tanam yang hemat. Jadi kita hanya menggunakan bibit menggunakan satu mata tunas. Biasanya itu kita kalau menanam singkong menggunakan bibit sekitar 20 sampai 25 cm, tapi kali ini kita mencoba bibit satu mata tunas, di mana perlakuannya dari batang ini kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian pucuk, sepertiga bagian pucuk, kemudian sepertiga bagian tengah, dan sepertiga bagian bawah. Dari 3 bagian batang tersebut kita membuat bibit satu mata tunas kira-kira sepanjang 3 cm. Ini contoh bibitnya. Jadi ini matanya ini bibit 3 cm, jadi sekitar ini bibit yang kita gunakan. Kemudian setelah kita mendapatkan bibit satu mata tunas dari 3 bagian batang tadi, masing-masing kita pisahkan, kita masukkan ke dalam kantong sendiri-sendiri. Kemudian bibitnya kita beri perlakuan perendaman air panas sekitar suhu 40 derajat Celcius. Bibit direndam selama 1 jam. Setelah perendaman 1 jam, bibit kita tiriskan, kemudian kita taruh di atas paranet agar airnya itu tiris. Kita tiriskan sekitar 12 jam. Kemudian setelah 12 jam, mata tunasnya ini kita beri perlakuan hormon yang dibuat dari ekstrak kecambah kacang hijau. Jadi kecambah kacang hijau mudah sekali kita dapatkan di pasar. Kemudian kacang hijaunya itu kita centrifuge. Kalau tidak ada centrifuge, bisa menggunakan blender selama 5 menit. Kemudian ekstraknya kita gunakan untuk merendam bibit satu mata tunas tadi selama 3 jam. Kemudian setelah direndam 3 jam, bibit kita tiriskan setelah tiris, kemudian kita beri perlakuan dengan fungisida sekitar 5 menit sebelum kemudian kita tanam ke polybag. Polybag sebelumnya sudah kita persiapkan lebih dulu, dengan medianya adalah campuran antara tanah, pupuk kandang, dan pasir dengan perbandingan 2:1:1. Media itu juga kita beri perlakuan dengan fungisida, jadi untuk mencegah pertumbuhan jamur. Setelah itu bibit satu mata tunas ini kita tanam di dalam polybag sesuai dengan perlakuan bagian batang tadi. Kita pisahkan antara bagian atas, tengah, dan bawah. Cara penanaman mata tunas itu, bibit ini kita tanam miring, jadi mata tunas berada di atas seperti ini, kemudian kita tanam di polybag. Ini adalah hasil pertumbuhan setelah 2 minggu di polybag. Jadi ini bisa kita lihat untuk yang perlakuan B1. Ini adalah mata tunas yang berasal dari bagian pucuk. Jadi kita bisa lihat pertumbuhannya seperti ini. Dari 900 polybag itu ada sekitar 250 polybag yang mati. Sekitar
25%. Kemudian ini adalah bibit mata tunas yang berasal dari bagian tengah. Dari 900 polybag yang kita tanam, ada 21 polybag yang mati. Jadi ini terlihat bahwa pertumbuhannya bagus sekali untuk yang bagian tengah. Kemudian yang untuk bagian bawah ada di sebelah sini. Ini kebetulan ada teknisinya Pak Gatot Santoso sedang menghitung jumlah yang mati. Jadi untuk bagian bawah, bibit bagian bawah itu ada 61 polybag yang mati dari 900 polybag. Ini bagian bawah juga cukup bagus pertumbuhannya. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan bibit di ubi kayu, yang selama ini bibit ubi kayu itu membutuhkan bahan tanam yang sangat banyak. Kemudian bibitnya kalau dibawa ke tempat lain juga memerlukan transportasi yang cukup memakan biaya tinggi. Jadi ini adalah teknologi yang sangat mudah diadopsi oleh petani. Jadi ini adalah cara cepat untuk memperbanyak bibit ubi kayu. Jadi setelah persemaian di polybag umur sekitar 1 bulan, kemudian ini nanti tanaman sudah cukup kuat, bisa dipindahkan ke lapang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teknologi perbanyakan bibit. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.